Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama menyimak materi tentang efisiensi penggunaan gadget untuk anak sekolah dasar. Ayo anak-anak, kita simak materi ini dengan baik ya. Anak-anak, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu gadget. Nah, sebelumnya anak-anak perlu mengetahui bahwa pada zaman dahulu, alat komunikasi yang digunakan masih sederhana. Misalnya, telepon genggam, telepon kabel, bahkan ada yang berupa kentongan. Nah, kini alat komunikasi semakin canggih dan mampu menarik perhatian banyak masyarakat. Nah, alat komunikasi yang canggih ini dinamakan gadget. Anak-anak, gadget itu dalam bahasa Indonesia adalah gawai. Nah, gawai artinya suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Nah, itu pengertian gawai menurut Wikipedia, anak-anak. Jadi, gadget atau gawai ini lebih canggih dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, anak-anak. Lalu, apa saja ya macam-macam dari gadget atau gawai? Ayo anak-anak kita simak bersama-sama macam-macam dari gadget atau gawai. Nah, anak-anak, macam-macam gadget atau gawai yang pertama adalah HP atau smartphone, yang merupakan salah satu jenis gadget yang paling banyak digunakan di kalangan masyarakat, mulai dari orang tua, dewasa, remaja, anak-anak, dan sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Macam gadget yang kedua adalah laptop atau notebook atau komputer. Ini merupakan jenis gadget yang memiliki fungsi yang sama, namun bentuknya saja yang berbeda. Nah, ini adalah gambar laptop yang merupakan komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan dan bisa juga dipindahkan atau dibawa kemana-mana karena ukurannya yang relatif lebih ringan. Nah, itu ya anak-anak. Yang ketiga, ada tablet. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, tablet ini memiliki bentuk yang sedikit lebih besar dari HP. Keunggulannya dibanding HP adalah layarnya yang lebih lebar. Nah, itu memudahkan pengguna untuk mengoperasikan berbagai macam aplikasi seperti permainan dan lain sebagainya. Nah, macam gadget yang keempat adalah iPad. iPad ini merupakan sebuah komputer tablet buatan Apple. Seperti ini gambarnya. Bentuknya hampir sama ya seperti tablet. Idealnya iPad ini digunakan untuk belajar, tetapi bisa pula untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kelima, ada media penyimpanan. Nah, media penyimpanan ini merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital, baik dalam bentuk dokumen suara, foto atau gambar, dan video. Data digital itu disimpan ke dalam media penyimpanan, seperti pada gambar. Ada yang disimpan di hard disk, flash disk, DVD, dan lain sebagainya. Nah, macam gadget yang keenam, ini lebih praktis, yaitu smartwatch. Nah, smartwatch ini merupakan jam digital, seperti gambar pada layar. Nah, digunakan untuk navigasi, bisa untuk menerima dan melakukan panggilan telepon. Ternyata banyak sekali ya macamnya gadget. Di zaman yang modern ini, teknologi gadget mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari awal kemunculannya yang hanya sebatas alat untuk telepon, kini gadget berubah menjadi alat yang seakan-akan menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia. Alat gadget ini terus berkembang, bahkan memudahkan manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Bahkan yang dirasakan dapat memberi manfaat atau dampak yang positif maupun yang negatif bagi kita. Nah, mari anak-anak kita simak bersama-sama dampak positif penggunaan gadget. Dampak positif penggunaan gadget yang pertama adalah dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak pasti sudah banyak yang mengetahui bahwa gadget ini dapat menambah ilmu pengetahuan. Dibuktikan pada saat anak-anak mengerjakan tugas sekolah.
Nah, dengan adanya gadget ini bisa memudahkan anak-anak untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Bahkan, anak-anak bisa mendapatkan informasi atau materi yang lebih banyak. Tapi ingat anak-anak, dalam menggunakan gadget, anak-anak tetap harus mau diawasi oleh orang tua ya. Nah, dampak positif yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Misalnya saja, ketika orang tua atau pihak keluarga akan menjemput anak-anak ketika pulang sekolah atau selesai melakukan kegiatan di luar rumah, anak-anak bisa menghubungi orang tua ketika pulang sekolah. Selain itu, anak-anak bisa memanfaatkan gadget untuk menjaga komunikasi dengan keluarga atau saudara yang jarang ditemui dengan melakukan video call atau aplikasi lainnya. Nah, ini yang dinamakan mempermudah komunikasi ya anak-anak. Selanjutnya, dampak positif yang ketiga adalah memperluas jaringan pertemanan. Nah, tidak hanya berteman di lingkungan sekolah, di dalam gadget ternyata banyak berbagai aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat memperluas jaringan pertemanan anak-anak dengan siapa saja, bahkan di seluruh penjuru dunia. Hal penting yang perlu orang tua perhatikan adalah tetap memberikan pengawasan agar anak-anak tidak salah memilih teman yang justru membahayakan dalam bermedia sosial. Nah, dampak positif yang keempat adalah sebagai media hiburan anak-anak. Adanya hiburan seperti permainan edukatif, ini dapat membantu merangsang otak pada pola permainan yang sesuai dengan usia anak-anak. Selain itu, media belajar yang dikemas dalam bentuk permainan seperti kuisis dan lain sebagainya, itu dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak, sekaligus dapat mempelajari bahasa asing melalui game edukatif. Nah, anak-anak, itu tadi dampak positif penggunaan gadget. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari penggunaan gadget. Anak-anak, mari kita simak dampak negatif atau dampak buruk penggunaan gadget bagi perkembangan anak-anak. Dampak negatif dari penggunaan gadget yang pertama adalah menjadi pribadi yang tertutup. Anak yang kecanduan gadget menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain gadget. Kecanduan yang diakibatkan oleh gadget dapat mengganggu kedekatan dengan orang lain, dengan lingkungan, bahkan dengan teman sebaya. Jadi, keterampilan sosial anak-anak akan terhambat, sehingga anak-anak menjadi susah bergaul, susah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa disadari, anak-anak bisa minder karena tidak terbiasa bertemu dengan orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan anak-anak menjadi pribadi yang tertutup. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan gadget yang kedua adalah kesehatan terganggu. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan penggunanya, terutama kesehatan mata. Hal ini dipicu oleh penurunan tingkat kedipan selama penggunaan gadget. Akibatnya, mata kekurangan pelumas sehingga menyebabkan mata kering dan gatal. Nah, selain itu, akibat dari terlalu lama menatap layar gadget, mata mengalami kelelahan dan menyebabkan mata minus. Nah, ada lagi dampak negatif penggunaan gadget yang ketiga, yaitu gangguan tidur. Anak yang bermain gadget tanpa pengawasan dari orang tua akan terganggu jam tidurnya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini disebabkan karena rangsangan cahaya dari gadget atau handphone dapat mengganggu irama sirkadian otak yang berpengaruh terhadap rasa kantuk. Jadi, anak-anak akan lebih sulit untuk memejamkan mata. Bahkan anak-anak cenderung tidak mendapatkan tidur yang nyenyak saat tidur. Nah, itulah yang menyebabkan jam tidur anak-anak terganggu ya. Nah, kemudian dampak negatif yang keempat adalah suka menyendiri. Nah, ini dibuktikan bahwa anak yang senang bermain gadgetnya akan merasa bahwa itu adalah teman yang mengasihkan, sehingga anak cenderung menghabiskan waktu di rumah untuk bermain gadget. Nah, kalau sudah kecanduan bermain gadget, anak akan lebih suka menyendiri, karena anak akan mementingkan gamenya daripada aktivitas lain, misalnya bermain bola dengan teman. Nah, di samping itu, anak yang suka menyendiri akibat kecanduan gadget akan lebih agresif, misalnya saat dipanggil orang tua atau disuruh orang tua, ia tidak langsung bergegas memenuhi panggilan itu. Bahkan dia sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar atau membantah sekalipun. Nah, ini termasuk sikap yang tidak baik dan perlu dihindari ya anak-anak. Nah, yang terakhir ada dampak negatif yang lebih kejam, yaitu ancaman cyberbullying.
Nah, cyberbullying adalah kejadian ketika seseorang diejek, dihina, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet atau telepon seluler. Cyberbullying ini lebih kejam anak-anak dibandingkan bullying yang dilakukan secara lisan. Nah, cyberbullying ini dilakukan untuk mengguncang psikologi sosial seseorang. Contohnya, perilaku mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan yang akibatnya bisa membuat orang resah, takut, emosi, tidak semangat hidup, bahkan sampai bunuh diri. Nah, anak-anak, ketika seseorang menggunakan gadget untuk mengakses media sosial, itu memungkinkan terjadinya cyberbullying yang lebih tinggi. Nah, anak-anak, agar kita terhindar dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri, maka kita perlu memahami dan menerapkan bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik dan benar. Ayo anak-anak hebat, kita simak bersama-sama ya bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik. Nah, cara pertama menggunakan gadget dengan baik adalah gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam layanan Play Store pada smartphone kalian terdapat banyak sekali aplikasi yang menarik yang ditawarkan, mulai dari aplikasi media sosial, fotografi, hingga aplikasi penunjang performa smartphone. Dari banyaknya aplikasi yang ditawarkan oleh smartphone, nah kita harus pandai memilih mana saja yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, anak-anak, ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dari smartphone tersebut. Di samping itu, dapat menunjang aktivitas anak-anak hebat. Nah, itu tadi cara pertama dalam menggunakan gadget dengan baik. Nah, cara kedua yaitu hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Nah, banyaknya aplikasi menarik yang ditawarkan di smartphone terkadang membuat pengguna smartphone asal mengunduh aplikasi. Padahal, terlalu banyak aplikasi dapat mengakibatkan performa smartphone menjadi lelet. So, hapuslah aplikasi yang tidak terlalu penting ya anak-anak. Nah, anak-anak, ada lagi cara bijak dalam menggunakan gadget. Yang ketiga adalah gunakan ketika kamu membutuhkan. Banyak sekali orang yang menggunakan smartphone-nya ketika berkendara. Nah, ini sangat tidak aman bagi keselamatan pengguna kendaraan di jalan dan sangat membahayakan karena dapat mengakibatkan kecelakaan, misalnya terjatuh dari sepeda, tertabrak, dan lain sebagainya. Nah, akan lebih baik ketika berkendara tidak menggunakan smartphone. Nah, selain itu, ketika berkumpul bersama kawan-kawan, ada-ada saja yang masih terfokus pada smartphone-nya. Sebagai pengguna smartphone yang smart, seharusnya kamu tahu kapan harus menggunakan alat itu dan kapan harus meninggalkannya sejenak untuk sesuatu yang lebih penting. Jadi, anak-anak hebat harus mengetahui kapan waktu yang tepat dalam menggunakan smartphone kalian dengan baik. Bisa ya anak-anak? Nah, anak-anak pasti pintar dan hebat semuanya. Cara baik dalam menggunakan gadget selanjutnya adalah manfaatkan pada waktu yang senggang. Maksudnya adalah ketika kamu sedang menunggu kereta yang datang dan kamu kebetulan tidak membawa buku bacaan apapun, kamu bisa memanfaatkan smartphone-mu untuk browsing informasi-informasi menarik lewat aplikasi browser. Nah, daripada hanya update sesuatu yang tidak penting di media sosial, lebih baik gunakan smartphone-mu untuk update berita yang terbaru, sehingga wawasanmu akan bertambah. Selanjutnya, kamu juga bisa menggunakan smartphone-mu untuk berbagi. Berbagi bisa sangat mudah, anak-anak. Nah, ketika kamu notice terhadap hal-hal kecil di sekitarmu, ketika menemukan informasi yang menarik, kamu bisa membagikannya dengan kawan-kawanmu melalui aplikasi media sosial di smartphone-mu. Jadi, selain menjadi pengguna smartphone yang bijak, kamu juga bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak. Bisa ya anak-anak hebat? Nah, anak-anak hebat, cara bijak dalam menggunakan gadget yang keenam adalah tinggalkan smartphone-mu sebelum tidur. Ayo diperhatikan ya anak-anak, salah satu penyebab mengapa manusia sulit tidur adalah smartphone. Dengan adanya smartphone, manusia cenderung ingin selalu mengecek apa yang ada di sana. Padahal, waktu sebelum tidur itu seharusnya dimanfaatkan untuk membuat tubuh dan pikiran rileks tanpa gangguan apapun. Selain itu, agar kualitas tidur tetap terjaga,
Terapkan mode silent pada smartphone sebelum tidur sehingga tidak terganggu oleh suara notifikasi dari smartphone tersebut. Yang terakhir, perlu anak-anak ingat bahwa smartphone itu hanya sebuah alat. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia sesungguhnya adalah untuk memudahkan aktivitas manusia, bukan mengubah pola hidup manusia menjadi kurang produktif dan hanya terfokus pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Tidak jarang orang menggunakan smartphone-nya secara berlebihan dan seolah tidak mau terlepas darinya. Nah, anak-anak, gunakanlah smartphone-mu sebagaimana fungsinya, sebagai alat untuk memudahkan aktivitasmu. Jadi anak-anak boleh menggunakan gadget sebagaimana fungsinya untuk hal-hal yang lebih penting, bukan untuk mengubah pola hidup anak-anak menjadi ketergantungan ya. Nah, anak-anak hebat, itu tadi berbagai macam cara bijak dalam menggunakan gadget dengan baik. Nah, ayo anak-anak kita efisiensikan penggunaan gadget mulai dari sekarang. Nah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak bisa belajar menggunakan gadget dengan baik mulai dari sekarang ya. Selamat belajar anak-anak hebat. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.